Setiap malam, setiap saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba membacanya dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini semua terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Jangan main handphone malam-malam. Baca buku-buku, biar kamu jadi anak sukses. Dan saya harus memberikan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu dan membaca buku-buku bisu dan tasyik itu sampai saya tertidur. Pintu ini tak boleh dikunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam. Akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih baca di sini sebelum jam 10 atau jam 11 tiba. Sebentar lagi, mungkin 15 menit atau 20 menit lagi, mereka akan datang ke kamar ini. Tapi, sebelum hal itu terjadi, izinkan saya membagikan cerita ini kepada hadirin sekalian. Saya bukannya nggak berusaha. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya udah baca-baca motivasi dan kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi anehnya, hal-hal yang saya baca itu gak nempel di saya. Palingan kalau nempel itu cuma bertahan 10 menit atau 15 menit, udah gitu ngantuk. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi rasa rindu saya sama handphone. Kalau saja mengubah diri ini bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin aku tak akan semenderita ini. Apa? Saudara-saudara tak percaya kalau saya menderita? Tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Ini bukan acting anak SMA yang lagi monolog itu, bukan. Ini real, nyata. Saya memang menderita. Kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, gak akan ada yang sanggup buat baca. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau sekarang ini saya
sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sekalian tanpa merasakan adanya rasa hampa. Gak akan ada yang mampu. Saya juga gitu. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia telah menjadi diri kita, bahkan sangat berpengaruh dalam hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia telah bersama kita. Pagi, siang, sore, malam, dia tetap menemani kita. Ya asalkan kuotanya banyak, wifi-nya mantap, pasti akan menemani. Dia telah menyimpan nama dan memori kita di dalam dirinya, dan kita telah menyimpan password dan kunci pembukanya di dalam benak kita. Sebuah hubungan yang romantis, bukan? Makanya kalau berpisah sama dia seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak saya pertama bisa membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu jenis ke jenis yang lain, tapi mau apapun jenisnya, sikap mereka terhadap kita tetap sama, setia. Coba bayangkan kalau kita harus ganti partner sesama kita. Ganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi tuh pergantian pemimpin tuh, bisa makin bagus mutunya, bisa makin anjlok mutunya. Aduh. Maaf kalau kesepian, ngomongnya suka kemana aja. Jadi bagaimana? Sudah terlihat belum nih wajah saya menderita? Saya menderita bukan karena dihadapkan dengan satu hal saja. Saya dihadapkan dengan dua hal yang saling bertolak belakang. Saya tahu ibu dan ayah saya menciptakan peraturan baru itu agar studi saya meningkat. Tapi di sisi lain, saya nggak bisa jauh sama handphone. Kadang, kalau saya lagi kangen sama dia, saya ambil casingnya, saya peluk-peluk, saya cium-cium, saya ajak ngobrol. Tenet-tenet-tenet. Ngajak ini goyang Shopee. Tapi juga terkenang masa-masa dramatis kami ketika ia sudah mulai melemah dan saya sibuk cari colokan. Teng. Tak ada yang lebih membahagiakan daripada mendengar suara riang dan renyahnya. Saya bisa maraton drakor sampai subuh, sampai saya tahu dialognya. Buyano, no cinta, jananya. Michosa, jika murah rasa, aratago. Saya juga
juga bisa ke Korea biar lihat BTS comeback sama lagu Butter. Some of my love to my beat, yeah, hey. I like the moon that baby. Dia benar-benar membuat dunia ini menjadi lebih seru, mudah, dan cepat. Jadi bagaimana bisa saya berlama-lama dengan buku-buku bisu yang tak asyik ini? Ini sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saya. Habis. Sementara sekarang kita hidup di masa segalanya harus serba cepat. Saya hampir pernah bisa untuk tidak terlalu bergantung sama dia. Tapi ketika saya memergoki ibu dan ayah saya sedang memainkan handphonenya di malam hari dengan asyik, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk jauh sama dia semakin menurun. Dan bahkan kini dia ada di kepala saya. Dan saya sudah teramat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa nak? Arayan. Enggak mah, ini ada kecoa, gak apa-apa. Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi ini yang harus kulakukan agar mendapat kelahiranku kembali. Baca buku. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba kusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak saya membuat peraturan baru di rumah ini. Melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu kepada ayah.
bangku itu, ya, menghadapi buku-buku bisu dan tak asik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Dan itu artinya saya harus ada di bangku ini membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini ataupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat, kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yang lain penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Ya, kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dan bersama dengan handphone. Handphoneku. Kalau saja mengubah diri dapat dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak akan menderita begini lagi. Itu. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini, di sorot mata saya, di getar suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang ini saya sedang dibully sepi dan dikepung sedih? Ya, sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone lagi sekadar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita.
Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita di saat semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita, tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita, apapun kemauan kita, dan kemana pun kita ingin tamasya, dia selalu bersedia. Dia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita ke dalam dirinya, dan kita telah menyimpan password dan kunci membuka dirinya dalam benak kita. Wah, suatu simbiosis yang sangat indah, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. A-R-R-A-Y-A-N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone ke handphone lain. Tapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia menemani dan melayani, tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka dalam melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Bisa semakin baik atau malah semakin anjlok mutunya. Maaf, saya agak ngelantur ya. Maklum lah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka melayang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bukan bahwa saya menderita? Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tapi, di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum peraturan seperti itu ada, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari meski sesaat tanpa dia. Kadang kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil persennya. Saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Lalu saya terkenang pula saat-saat dramatis kami ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya, kemanapun saya ingin mengunjungi situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan ia tak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita tepat di saat kita menginginkannya. Ia memberitahu kita apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa perlu kita mengerahkan banyak tenaga.
Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang dapat menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Ini sangat menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah tidak terlalu bergantung pada dirinya selain untuk hal-hal penting saja. Tapi saat saya melihat ayah dan ibu pada suatu malam duduk asik dan begitu intim dengan handphonenya masing-masing, saya merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya semakin menurun. Bahkan kini ia ada dalam kepala saya. Dia jadi seperti denyut dalam jantung saya. Dan saya sudah terlalu dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Arayan, ada apa nak? Arayan! Betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendatangkan kelahiranku kembali. Baca bukumu, jangan biarkan sampai berdebu. Buka bukumu, jangan sia-siakan harimu. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk membacanya,
Tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah saya membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus duduk di bangku ini, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asik, sampai saya tidur. Ayah dan ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Waktu saya untuk tidur. Pintu itu tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Itu peraturan yang kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit, salah satu di antara mereka akan berpatroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita pada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun yang melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri saya dari berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritikan tajam dari para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang biasa orang pakai untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat saya dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, paling bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritikan tajam dari para pakar tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu dekat dan bersama dengan handphone itu. Andai saja mengubah diri bisa dilakukan serenyah ceramah Mario Teguh, mungkin saya tidak akan menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin kalau saya menderita? Apa tidak terlihat beban derita ini di wajah saya? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting, seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Kalau penderitaan saya tuangkan ke dalam puisi, saya kira saudara-saudara tidak akan ada yang mampu membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau saya sedang dibuli sepi dan kepung sedih? Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mampu dan mau berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa terasa teraniaya dan hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Handphone bukan lagi benda biasa.
Ia telah menjadi bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita, dikala semua orang tidak ada waktu luang dan malas melayani kita yang masih kanak-kanak dan belum ada nilai guna. Setiap pagi, siang, sore, bahkan malam, merekalah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan waktunya cukup, mereka akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin bertamasya, mereka akan bersedia. Ia juga telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Kita juga telah menyimpan password dan pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Ya, bahkan kini kita bisa lebih dekat dengannya daripada dengan sesama kita. Itu mengapa berpisah dengannya walaupun saban malam rasanya seperti bertahun-tahun kesepian. Oh, handphoneku, begitu berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Sejak pertama saya mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya di dalam dirinya. A R R A Y A N. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari handphone satu ke handphone lainnya. Tapi apapun jenis mereka, mereka tetap sama, setia melayani dan menemani kita. Tak pernah berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan kekonsistenan mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula sikap dan kebiasaan. Apalagi pergantian pemimpin. Bisa semakin baik, malah semakin anjlok mungkin. Maaf, ya maklumlah. Namanya orang sedang diterkam sepi dan rindu, suka melayang-layang kemana pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya berprestasi dan maju dalam bidang studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa sejak kecil dengannya. Dan sebelum ada peraturan seperti itu, saya sudah terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari-hari, meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casing, saya dekatkan ke dada saya. Kadang, saya juga terkenang saat masa-masa dramatis kami. Ketika ia menjadi lemah dan kritis, saya menjadi panik.
mencari tempat untuk menambah energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara riang dan renyah. Bertamasya kemanapun dia ingin mengunjungi situs-situs dan nikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simple, lebih cepat, dan ia tidak akan membiarkan kita menunggu lebih lama. Ia juga telah memberitahu kita apa saja yang mudah dan cepat tanpa mengerahkan tenaga. Bahkan kini, dia telah memiliki sarana yang bisa menjamin kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi bagaimana kita bisa berlama-lama dengan buku-buku bisu? Itu sangat menghabiskan tenaga, waktu, serta pikiran. Sedangkan kita hidup di masa di mana tergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa saja yang tidak cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sempat berhasil tidak terlalu bergantung padanya, selain untuk hal penting saja. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu, duduk sangat asik dan intim bersama handphonenya masing-masing, saya merasa terhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya menjadi menurun. Bahkan kini dia ada di kepala saya, menjadi denyut dalam jantung saya. Saya amat dalam mencintainya. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam mencintainya. Alia, ada apa nak? Begitu berat dan panjang jalan yang harus aku tempuh untuk mendapatkan kelahiranku